Selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, jadikan Yesus Tuhanmu. Ya, karena banyak orang belum memahami sepenuh-penuhnya mungkin. Apa arti kata Tuhan? Tuhan itu sama dengan Tuan. Ya. Tuan. Tuan itu apa artinya? Tuan itu artinya pemilik. Ya, pemilik yang memiliki. Ya. Makanya bahasa Tionghoa bilang cu ya, cu itu ya. Jadi tuan rumah, pemilik rumah, tuan tanah, pemilik tanah, Tuhan. Jadikan Yesus Tuhanmu, jadikan Yesus pemilikmu. Ya. Nah, ini berarti kita harus apa? Tunduk sepenuh-penuhnya. Ya, tunduk sepenuh-penuhnya. Oke, jemaat yang saya kasihi, saya ingin mengajak jemaat untuk membaca Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Dari ayat yang ke-5 sampai 11 yang judulnya Manusia Baru. Manusia Baru. Manusia Baru. Kita membacanya bersama-sama. Manusia Baru. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dalam segala sesuatu. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca sebagian firman-Mu tentang manusia baru. Tuhan, sungguh Engkau sangat-sangat menginginkan kami yang sudah percaya kepadamu sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang tetap hidup di muka bumi ini untuk kepentingan-Mu, untuk memancarkan sinar-Mu. Tolong kami untuk memahaminya dan bantu kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia baru katanya di sini. Nah, manusia baru. Kalau di ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru, mengenakan manusia baru, dan membuang manusia yang lama, membuang manusia yang lama. Jadi kita ini diharapkan oleh Tuhan, kita mengenakan manusia baru dan membuang manusia yang lama kita. Ya, kalau mungkin kita gambarkan dengan pakaian kita, ya, pakaian yang sudah lama, ya, sudah jelek, ya, sudah luntur dan lain sebagainya, dimakan waktu. Kemudian kita buka, ya, dan kita buang dan disuruh mengenakan manusia baru, mengenakan manusia baru. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, di sini dikatakan buanglah semua itu, yaitu
yang didaftar di atas itu, ya, dari hawa nafsu, ya, percabulan, kenajisan dan lain sebagainya, buanglah semua itu, ya. Segala dengki, iri hati, segala macam, ya. Ini perkataan kotor, segala macam itu, ya. Bahkan saya banyak ini hari ini bukan perkataan nih, tulisan, ya. Kadang-kadang hari ini pakai jempol ini, ya. Marah-marah orang bukan pakai mulut lagi, marah-marah orang pakai apa? Ya. Pakai ini, ya. Pakai jari kita marah-marah orang di medsos, gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang orang Kristen tidak boleh begitu, ya. Orang Kristen harus memancarkan kekristenan kita dalam segala waktu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga di dalam kita bersosialisasi, di dalam kehidupan sosial kita. Ya, termasuk ya di zaman modern ini apa? Di dalam kita ini bermedsos, ya. Dalam kita menulis segala sesuatu, kita ya kadang-kadang ya bisa ya melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu. Tapi itu ya tidak baik, ya. Itu tidak baik dan kita harus menyadarinya. Harus menyadarinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ya, buanglah semua itu. Tanggalkanlah, ayat 9 katanya, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah melepaskan, ya. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, gayanya, ya. Manusia lama ditanggalkan, dilepaskan, manusia yang lama, dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Jadi menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Oh, ini tidak gampang, ya. Tidak gampang. Banyak orang sudah mencobanya. Banyak orang sudah mencobanya dengan segala daya upaya bahkan, ya, terutama jikalau orang yang ada hal-hal yang bersifat menjerat, ya, tidak gampang, ya, tidak gampang. Orang yang terjerat narkoba tidak gampang, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu kali saya besuk mereka yang kena narkoba di rumah sakit Husada. Itu ada satu blok gitu. Satu blok, ya. Saya minta izin masuk di sana karena saya mau lihat, ya. Ini orang-orang muda yang kena narkoba, ya. Ada diikat di tempat tidur begitu dan menjerit-jerit. Waduh, jeritannya tuh kedengaran jauh sekali, ya. Saya tanya kan, ya. Dokternya bilang gini, ya. Ini ya baru masuk, ya. Baru masuk. Jadi masih sakau terus gitu, ya. Dan diinfus, ya. Dari sini masuk, ya. Kemudian dibuang di urinnya gitu, ya, kancingnya. Itu hampir 2 minggu katanya, ya, begitu. Cuci ginjal, ya, cuci ginjal. Nah, setelah beberapa hari cuci ginjal, nggak sakau lagi katanya, ya, nggak teriak-teriak lagi. Nah, kira-kira 2 minggu katanya ginjalnya bersih. Nah, ginjalnya bersih tapi apa? Oke, nggak ketagihan lagi, tapi masih ngidam. Nah, ini saya bilang, apa beda ketagihan sama ngidam? Dia bilang, asal jangan lihat orang lain katanya. Ya, kalau dilupakan nggak katanya. Tapi kalau lihat orang, wah, dia teringat lagi gitu. Jadi ngidam. Nah, sama ya, biasanya yang terikat oleh rokok juga gitu kan. Terikat oleh rokok, ya. Wah, ya. Bisa lepas ya? Bisa. Tapi lihat orang lain gitu. Wah, langsung ngidamnya gitu muncul gitu. Itu tidak gampang. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini tidak gampang. Di sini Rasul Paulus bilang katanya, ya, menanggalkan manusia lama. Manusia lama ditanggalkan, ya, dan kemudian mengenakan manusia baru, memakaikan manusia baru. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana ini, ya? Bagaimana bisa begini? Bagaimana banyak orang mau tapi tidak punya kekuatan, ya. Tidak punya kekuatan. Ya, saya sudah banyak cerita orang rokok diremas-remas, buang ke tong sampah, ntar malam cari lagi, gitu. Banyak orang mau gitu, ya. Tapi kekuatannya di mana bisa dapat kekuatan itu?
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini di dalam 2 Korintus, coba dilihat, kita lihat 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, ini ayat yang terkenal sekali ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Ada, coba kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita sama-sama ini. Banyak orang menghafal ayat ini. 1 2 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru, sehingga yang lama sudah berlalu, manusia yang lama bisa ditanggalkan, dan kemudian yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru menjadi ciptaan yang baru sudah datang. Nah, ini bagaimana ini bisa begini? Bagaimana ini bisa begini? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita flashback lagi, kembali ke belakang dan ke belakang. Akhirnya kita harus sampai di Yohanes pasal 3, saudara. Kita harus sampai di Yohanes pasal 3. Nah, di Yohanes pasal 3 ya, di situ ada cerita. Yohanes pasal 3. Kalau kita baca dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Nah, coba kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 5. 1 2 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh," ya sebentar ini kena tiup AC lagi ya. Engkau adalah, tadi sampai di mana? Rabi yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Di dalam Yesus, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana cara datangnya? Gimana cara datangnya? Nikodemus ini diperkirakan sudah orang yang lumayan berumur. Ya. Dia datang malam-malam sama Tuhan Yesus. Katanya sini dengar, engkau ada seorang pemimpin agama Yahudi, pemimpin. Datang malam-malam, enggak enak hati, datang siang hari, takut ada yang lihat gitu. Jadi dia datang malam-malam dan dia tahu engkau adalah pengajar yang diutus oleh Allah. Tuhan Yesus langsung karena dia pengajar, sudah levelnya tinggi, itu nggak main kuda-kuda lagi, langsung sekastler, langsung bilang apa ya? Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat, katanya lah. Nikodemus bilang, polos ini dia, ya pemimpin agama tapi sempat puyeng juga dibuat Tuhan Yesus. Langsung apa? Nah kalau sudah tua macam begini katanya, bagaimana bisa masuk lagi ke dalam rahim dan kemudian dilahirkan lagi?
Nggak masuk dia, nggak masuk. Maka itu Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepadanya, ya, lahirkan, Pak. Jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Wow, dilahirkan dari roh. Oh, banyak yang menafsirkannya malah begini, roh itu roh, air. Mulai bingung mereka. Oh, saudara yang saya kasih, kok dilahirkan dari air dan roh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, di Sungai Yordan itu ada aktivitas, ya. Yohanes Pembaptis itu baptisin orang, cepluk ya, baptisin. Loh, nah langsung mereka mau bilang ini, kalau begitu berarti dilahirkan melalui baptisan. Sebenarnya bukan itu, ya. Memang ada sangkut pautnya dengan air, tetapi apa, teman? Nah, seringkali topik ini menjadi krusial, menjadi sangat licin, saya bilang apa? Sangat gampang membuat orang terpeleset. Seperti juga di dalam Markus 16 ayat 15. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mereka mau masukkan baptisan ke dalam keselamatan. Padahal bukan. Ya, bukan itu. Nah, sekarang air, ya. Air mewakili apa? Sekarang orang yang datang ke sana, ke Sungai Yordan, kelihatannya jumlahnya lumayan banyak. Kenapa? Sampai Yohanesnya tegur sama mereka. Hei, katanya, ya toh, keturunan ular beludak. Wih, ya toh. Saudara, kalau you lagi baris di situ, ya toh, mau minta dibaptis, ya enggak? Dan Yohanes tunjukin muka kamu. Dia bilang apa? Ular sanca. Waduh. Ular sanca tidak berbisa, ya enggak? Ular sawah, ini apa? Ular beludak, katanya, ya. Hasilkanlah buah, ya. Bertobatlah, katanya, gitu ya. Kapak telah disiapkan di bawah pohon. Nah, ya, yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Kalau kau di dalam barisan itu kecut nggak, saudara? Kamu bayangkan, betul nggak? Waduh, ini tukang baptis ini datangnya dari padang gurun, ya, bajunya aja, ya, orang lain sudah pakai kain yang halus, dia pakai bulu, ya, kulit, nggak pakai jahit lagi, ya. Ya, orang lain makan roti, dia makan belalang, wah, tapi galaknya minta ampun, ya kan? Tunjuk-tunjuk, dia marah-marahin semua orang, gitu loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bertobatlah, dia ulang, bertobatlah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis saat itu minta dibaptis, yang Yohanes tuntut dari mereka itu apa? Bertobat. Bertobat dan hasilkan buah pertobatan. Bukan tobat di mulut, artinya itu bukan tobat di mulut, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hati. Sungguh-sungguh di dalam hati. Bertobat. Ya, bertobat. Metanoia. Ini. Berubah, berubah. Bertobat itu berubah. Tobat ini bahasa Arab. Ya, sebenarnya bahasa Indonesia banyak ambil dari bahasa Arab. Jadi tobat itu gini. Tobat itu sebenarnya berbalik. Ya, tobat itu berbalik. Jadi lagi jalan ke sana, salah nih. Masa diterusin kalau salah? Betul nggak? Tobat. Nah, tobat gitu ya. Jadi tobat itu artinya apa? Berbalik. Jadi menyadari sudah salah. Gitu. Kalau tidak menyadari salah, nggak usah tobat. Betul nggak? Ya terusin aja. Ya kan nggak salah. Gitu. Tapi kalau menyadari salah, tobat. Gitu. Bertobat. Nah, jadi orang bertobat itu artinya apa? Makanya orang bertobat itu syaratnya apa? Nomor satu, menyadari salah. Harus sudah salah. Hidup ini salah, ya. Segalanya sudah salah. Sudah salah. Jadi nomor satu bertobat itu adalah mengakui sudah salah, ya, sudah salah. Ya, saya ini sudah salah. Nah, kalau sudah salah, ya, menyadari salah, menyesal. Kalau tidak menyesal, perlu tobat nggak? Nggak usah.
Salah sih salah. Coba kita terusin. Siapa tahu ketemu yang lebih bagus. Enggak tahu, enggak. Dia enggak menyesal ya. Jadi dia mengaku salah dan tidak menyesal. Dia terusin. Tidak tobat, saudara. Tidak tobat. Jadi kalau tobat itu artinya apa? Oke, menyadari salah. Kaget, salah. Menyesal. Makanya berbalik, saudara. Berbalik. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tobat inilah yang Yohanes teriak-teriakan. Bertobatlah. Dia datang ini. Wah, kalau tobat di mulut nggak ada buahnya. Pasti nggak ada buahnya. Tapi kalau tobat sampai ke dalam hati, nah ini yang akan kelihatan buahnya. Salah ini ya. Salah. Wah, saya sudah salah menyembah. Di masa yang lalu, ya, saya menyembah patung. Bayangkan, menyembah patung. Saya menyembah apa? Menyembah binatang. Menyembah yang nggak jelas. Menyembah langit. Langitnya mana? Ya, kan ada Paitian, Paiti katanya. Waduh, ya. Nyembah langit, nyembah bumi. Ya. Salah nyembah. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah menyembah. Menyembah patung, menyembah langit, menyembah bumi, menyembah binatang, sudah salah. Salah menyembah batu, gitu, menyembah gedung, gitu. Kemudian gedungnya ditutupin kain lagi, gitu. Salah, gitu ya kan? Ini salah menyembah, saudara yang saya katakan. Jadi apa? Taubat, menyadari sudah salah, saya sudah salah, dan sekarang saya taubat saya. Saya nggak mau terus lagi. Saya berbalik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, repentant, ya, repent, ya, berbalik. Nah, tapi sekarang berbalik. Anda menyadari jalannya sudah salah. Sudah salah. Mau berbalik. Lah, jalannya banyak lagi nih. Ya, betul nggak? Jalannya banyak lagi nih. Nah, ini. Kalau salah kedua kali lagi mau taubat lagi kan? Ini jalannya jadi rame lagi itu. Tadi Pak Sitorus datang pagi-pagi mau ikut sekolah minggu, saya bilang, ditanya siapa punya pertanyaan nomor 1 ya, karena datang pagi-pagi pasti punya pertanyaan, jadi nomor 1. Jadi tanyanya sekarang 40-an ribu denominasi kan kusut, betul nggak? Kekristenan kusut, saudara, betul ya toh. Nah, boleh aja hari ini orang tobat dari kesesatan, tobat ya. Lalu setelah berbalik salah, mau masuk sini lagi, ya. Waduh, ini jalannya juga banyak. Bagaimana ini? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mesti ketemu yang benar, ketemu yang berbelok dari yang salah, masuk lagi tempat yang salah. Wah, cilaka 2 kali dah. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya saya tulis satu artikel, wahai murtadin. Banyak murtadin itu ya. Waduh, gitu. Saya bilang apa? Kalau kau lepas dari yang salah, masuk lagi tempat yang salah, ya toh, lepas dari mulut buaya, lari ke darat ketemu harimau. Nah, loh, baru tahu ya toh. Ini celaka sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena kekristenan 40-an ribu denominasi. Mau yang mana? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau begitu sekarang kita bilang yang mana yang benar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang benar. Nah, orang sering kali mau tanya sama Pak Sohento, masa tentu dong kamu ngomong punya kamu paling benar. Ya, saya bilang itu sih paling masuk akal, memang begitu ya. Masa saya bilang gini, pengajaran saya separuh benar. Ya, orang nggak datang lah, betul nggak? Jangankan separuh benar, saya bilang apa? Pengajaran saya 90% benar. Ini aja ngawur, betul nggak? Orang bilang, dia punya 90% benar. Kita cari yang 100%. Benar. Ya, semua orang berkata punya dia paling benar 100%. Tetapi sekarang kamu ini bagaimana? Yang benar itu seperti apa? Nah, sebenarnya Tuhan kasih kita 2 alat. Tuhan kasih kita 2 alat. Yang satu ditaruh di dalam kepala kita. Ya. Kalau bicara benar salah, Tuhan mau kita tuh berpikir, ya, betul nggak? Kalau sama si Bleki, apa yang mau diomongkan benar apa salah? Betul, nggak bisa. Mana bisa? Nggak bisa.
Paling-paling dia apa? Dilatih. Dilatih apa? Dilatih pakai makanan. Kalau disuruh begini, dia lakukan, kasih makan. Dua kali lagi disuruh begini, kasih makan. Akhirnya apa? Tahu. Kalau bunyinya begini, mesti lakukan itu, dapat makan. Nah, ini kan dia dilatih begitu ya. Masa kita manusia jadi begitu, udah nggak? Kan tidak. Kita ini berpikir. Kita ini berpikir. Nah, manusia berpikir. Jadi logika. Tuhan mau kita memakai akal budi. Ya. Segenap akal budi. Oleh sebab itulah, ya, ketika Tuhan Yesus ditanya hukum yang paling utama. Hukum yang paling utama ditanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Di Injil Matius, Tuhan Yesus, ya, di Injil yang lain mirip dengan yang di Ulangan. Tetapi di Injil Matius, Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap apa? Akal budimu. Jadi pakai apa? Pakai akal budi. Pakai akal budi. Itu ya. Wow, saya nggak tahu orang Yahudi nggak waktu itu. Ya, kok diubah? Mereka bilang apa? Lu salah hafal ya? Yesus Tuhan, masa dia salah hafal? Masa dia nggak ngerti apa yang ditulis itu ya? Dia switch sedikit. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai akal budi. Jadi, nah, yang benar sekarang, yang benar itu ada apa? Yang benar itu segenap akal budi, pakai akal budi. Lah akal budi, kalau akal budi saja ini ketemu kebenaran nggak? Enggak. Akal budi saja tidak. Ya, filsafat. Ya. Kalau kamu pakai akal budi terus, akal budinya wow, kenceng ya. Otaknya jalannya kenceng ya, akal budi. Apa? Jadi filsafat ya. Filsafat itu apa ini, apa itu ya. Kenapa begini, kenapa begitu, ditanya terus. Anak ketemu filsafat, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikasih satu ini, alat ini, dan dikasih ini, saudara, Alkitab. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan memimpin gereja kita. Yang di belakang tuh tadinya itu Indonesia ya. Akhirnya Tuhan memimpin ya, I-nya berubah menjadi Alkitabiah. Ini penting. Jadi apa? Yang benar itu pakai akal budi dan harus sesuai dengan apa? Alkitab. Alkitabiah. Alkitabiah sesuai dengan Alkitab. Ini standar kita, ini alat ukur kita. Ini alat ukur kita. Pokoknya kita ini sesuai dengan Alkitab. Bukan hanya sesuai dengan logika. Kalau hanya logika saja, tidak ada standar apa yang dijadikan pemikiran, penarikan kesimpulan, tidak bisa capai kebenaran. Tidak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, sekarang akal budi, ya. Kemudian Alkitab. Nah ini. Kemudian apa tadi? Bertobat. Berbelok, berbalik dari yang salah. Sekarang kita mau cari yang benar. Ini cari yang benar. Yang benar apa? Yang sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan akal sehat. Nah, apa jalan keselamatan yang sesuai dengan Alkitab? Apa? Yang membuat kita bisa menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sungguhnya sudah datang. Yang bisa membuat kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang baru. Apa? Nah, Alkitab mengajarkan apa? Inti pengajaran Alkitab itu apa? Intinya, manusia berdosa. Kata Rasul Paulus, kalau kita tidak mau mengaku kita berdosa, maka kita menjadikan Allah pendusta. Kenapa? Karena Allah bilang semua manusia berdosa. Terus kita bilang, no, saya tidak berdosa. Lah, kau kan bantah. Berarti kamu menuduh Allah bohong. Oke, kalau kita bilang, manusia berdosa. Iya, benar. Dan saya salah satunya. Oke. Saya salah satunya. Ya toh? Saya orang berdosa. Baik, bahkan sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Anda harus sanggup melihat dosa kamu sendiri. Ya. Dosa kamu sendiri. Bahkan dosa yang orang lain tidak tahu. Ya. Dosa yang orang lain tidak tahu. Yang pinter kau sembunyikan itu. Ya. Yang orang lain tidak tahu. Tapi kau sembunyikan. Kau harus sanggup melihat itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Oh, gampang kan? Orang lain lihat dosa orang lain kan nggak tahu, ada banyak yang dia sembunyikan. Kalau kau sendiri lihat dosa kamu, kamu tahu. Kamu tahu. Kita tahu dosa kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, orang berdosa tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Bukan karena kebanyakan. Satu aja nggak bisa. Kenapa? Surga tempat yang kudus, Allah Maha Kudus. Satu dosa sudah tidak bisa masuk surga. Gimana? Dosa harus diselesaikan. Makanya banyak orang berusaha untuk menyelesaikan dosanya. Waduh, dosa mesti diselesaikan dengan cara apa? Segala macam cara. Kita pakai sistem pedagang aja dah. Ya Allah, Tuhan diimajinasikan punya timbangan. Diimajinasikan punya timbangan. Jadi kalau dosanya berat, maka diimbangi, dibalancing pakai amal. Jadi begini, masuklah. Itu aturan yang dia buat sendiri. Oh, kalau dosanya banyak, nggak masuk. Dibalancing pakai amal banyak, masuk katanya. Ini kan bohongin diri sendiri. Aturannya ada. Siapa yang buat? Kenapa pula kamu? Ya loh. Ada lagi yang lain ciptakan. Oh, enggak pakai begitu. Kita harus menghampakan diri supaya tidak berdosa. Kemana? Kita masuk ke dalam gua, kita bertapa. Enggak berdosa. Pikirannya ngawur. Ya. Wah, nggak bisa ini. Lalu gimana? Dosanya itu gimana selesain dosanya? Gimana selesainnya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dunia ini nggak ada pemerintah yang boleh menyelesaikan dosa pakai amal. Ada nggak? Ada nggak? Kita tutup KPK. Betul nggak? KPK dibubarkan. Ya toh? Semua koruptor, ya toh? Ya nggak? Kalau ketahuan korupsi, disuruh membangun satu jembatan. Wah, semua jembatan cakep seluruh Indonesia. Disuruh bangun jalan tol, gitu. Mana ada, mana bisa begitu, betul nggak? Nggak bisa. Kalau gitu, pakai amal nggak jalan. Kalau gitu kita bilang, yang mau masuk surga bertapa. Ya ampun. Semua orang bertapa cari gua, habis semua bukit dibolongin. Di mana mau bertapa di mana? Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Manusia makin banyak lagi sekarang, betul nggak? Sampai tempat yang sepi aja kita nggak dapat gitu ya, nggak dapat tempat sepi, mau bertapa di mana? Waduh, nggak bisa. Nah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab bagaimana dosa diselesaikan? Menurut Alkitab cuma satu, dosa itu harus dihukum, baru selesai. Dosa selesai kalau dosa dihukum. Sebenarnya dosa dihukum baru selesai. Maka itu ya, tidak ada jalan lain, dosa harus diselesaikan dengan hukum. Maka itulah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sebenarnya memberikan janji untuk kirim juru selamat. Ini kabar baik. Tuhan sendiri akan jadi penyelamat, Tuhan sendiri akan jadi juru selamat, dan Tuhan akan menanggung hukuman itu bagi manusia. Dan sebelum Tuhan datang menanggung hukuman itu bagi manusia, lakukan dulu ibadah simboliknya. Ambil domba, taruh di atas mezbah, pegang kepalanya, domba disembelih. Imani, inilah juru selamat yang dihukumkan itu. Sebenarnya ini kabar baik. Kabar baik dari Allah. Injil itu apa arti? Injil itu kabar baik. Kabar baik dari Allah
The way out, jalan keluarnya itu dari Allah. Bahwa dosa dihukumkan dan Tuhan sendiri akan menanggung itu, hukuman itu, saudara. Dan akhirnya, ya, Tuhan bukan janji asal janji, dan dia datang. Dan dia datang jadi manusia. Dia datang jadi manusia. Dan repotnya dia jadi manusia, mereka nggak tahu dia Tuhan. Kalau dia datang begini, syung, dari surga gitu ya, wih, gitu ya, disertai dengan malaikat begitu banyak orang datang, semua orang pasti sujud semuanya, nyembah. Tapi sekarang dia datang, tukang kayu. Walah, jadi ini repot ini ya, Akhirnya dia disalibkan. Oke lah, dia menanggung dosa seisi dunia, tersalib di atas kayu salib. Dosa seisi dunia ditanggung di atasnya. Di dalamnya termasuk dosa saya. Ada dosa kamu? Hah? Nah, dosa saya. Oh, ini kabar baik. Kabar baik yang harus diberitakan ke seantero dunia, bahwa ada keselamatan dari Allah, ada jalan keluarnya. Kita hanya perlu bertobat, menyesali dosa kita, dan memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu, air itu, jadi bukan airnya yang menyelamatkannya, tetapi apa? Pertobatan dari hati yang sungguh-sungguh. Yang Yohanes Pembaptis teriakkan itu, bertobatlah, hasilkanlah buah, katanya. Hai ular beludak, hasilkanlah buah. Nah, itu sebenarnya yang diteriakkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang saya kasih dalam, ketika orang bertobat, memberi diri dibaptis, dan kemudian apa? Mengaminkan, menerima dengan hati, menerima dengan hati. Menerima apa? Menerima, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, ya. Saya ini mustahil bisa masuk surga punya, mustahil gitu. Ya. Mustahil saya bisa berbuat amal untuk nimpalin dosa saya, mustahil. Ya. Tapi Engkau rela datang dan dihukumkan menggantikan posisi saya. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Ya. Tak habis-habisnya saya akan mengucapkan terima kasih, dan saya mengaminkan. Saya berjanji, saya mau hidup bagimu. Ya. Saya mau hidup menggantikanmu. Saya mau hidup bersaksi bagimu. Saya mau hidup memancarkan keindahan namamu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebenarnya. Itulah. Nah, dengan pemahaman ini, dengan penghayatan begini, itu terjadi lahir baru. Dilahirkan dari air dan roh. Jadi air mewakili pertobatan yang sungguh dari orang itu, dan iman dari orang itu. Kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Pada saat orang itu percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hati, dan dia menjadi ciptaan baru. Yang 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi kita baca itu, ya. Kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus gitu. Nah, dengan kondisi baru, saya ini manusia baru yang bagaimana? Manusia baru yang menyesali dosa saya, yang menyesali gaya hidup saya yang lama, dan sekarang mengenakan manusia baru, mengenakan filosofi baru, pikiran baru. Terjadi perubahan di dalam diri saya. Terjadi perubahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita baca Roma pasal 12. Roma pasal 12, saudara, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma, surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Katanya apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa katanya?
Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah budimu. Budi pekerti berubah. Berubah pandangan, berubah hati, saudara. Berubah hati. Ya, berubah hati. Yang tadinya suka dosa, sekarang jadi, saya kan sudah menyesali itu. Saya kan sudah tidak suka itu. Jadi saya berubah. Dan sekarang yang saya sukain adalah apa? Yang saya sukain adalah yang Yesus suka. Ya, yang saya suka adalah yang Yesus suka. Yang saya benci adalah yang Yesus benci. Karena saya sekarang ini sudah mengenakan Kristus. Saya sudah mengenakan Kristus. Saya sudah menjadi ciptaan baru. Saya sudah menjadi ciptaan baru. Dan dengan konsep ini, dengan pemikiran ini, terus menerus bahwa saya ciptaan baru, bahwa saya sekarang milik Kristus. Kemana-mana saya mewakili Tuhan Yesus. Saya bercahaya baginya. Saya mau bersaksi terus untuk Tuhan Yesus. Saya mau orang melihat saya. Saya mau orang melihat saya seperti mereka melihat Kristus. Dan saya mau membawa sebanyak mungkin orang percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Oh, terjadi perubahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya terenyuh. Hari Kamis, saya pergi ke Pontianak. Ya. Saya ketemu dengan satu orang, umur 30 lebih. Dia bersaksi kepada saya. Pak Suhento, saya ini orang brengsek. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saya berubah. Saya bilang, seberapa parah kamu? Bapak saya itu penjual narkoba. Di karaoke di Pontianak. Dan saya tukang bawanya supaya nggak ketangkap. Jadi kami dua pengedar. Saya dan bapak saya. Kadang saya yang bungkusin kerjain, saya yang kasih. Bapak saya akhirnya tercium polisi. Mau tangkap dia. Bapak saya lari. Saya ditinggal. Akhirnya giliran saya. Pak Suhento dibilang, saya bersyukur satu teman saya ajak saya terus ke gereja, nggak bosan-bosan yang ngajak saya, sampai saya yang bosan. Akhirnya tahun 2012 saya bilang sama dia, udah ya, saya ikut satu kali aja. Jincu katanya. Orang agak tahu jincu aja deh, Pak. Satu kali. Saya satu kali aja ya. Habis itu nggak boleh ajak saya lagi ya. Temannya malah oke. Ayo. Saya ikut teman saya pergi ke gereja. Satu kali itu dia bilang. Masuk ke dalam sana nyanyi. Kok saya happy? Saya happy. Saya juga ikut nyanyi. Saya dengar khotbah. Ini benar, ini bagus. Entah mau terima Tuhan Yesus, saya terima dengan hati saya. Wow, saya kok dapatkan saya beda. Kok ada sukacita yang luar biasa terjadi pada saya. Terus kedua kali, teman saya ingat perkataan saya. Satu kali ini nggak boleh ajak lagi, Lalu dia nggak mau ngajak. Saya yang cari dia. Loh, kenapa nggak ngajak saya lagi? Lalu saya yang cari dia sekarang, Cari dia apa? Saya ikut dia ke gereja lagi. Oh, saya berubah. Saya berubah. Pak Suhento, saya berubah. Saya perokok berat. Lepas. Rokok saya lepas. Kakak saya gereja Katolik, kakak perempuan. Bilang sama mama saya, itu dia tuh ke gereja yang sesat katanya, gereja yang salah.
Mama saya jawabnya apa? Udahlah biarin, dia memang udah sesat kok. Dia memang orang sesat. Kalau sekarang tambah sesat lagi, ya nggak apa-apa lah, biarin dia aja katanya. Gitu. Jadi saya terus ke gereja. Giliran mama saya yang heran. Hello. Kok tiba-tiba jadi baik? Anak saya yang satu ini. Gitu, ya. Yang tadinya merokok, lepas, ya loh. Saya nggak tahu, dia nggak ngomong sih dia pakai narkoba nggak, dia penjual. Gitu. Semuanya saya lepas, Pak Suhento. Semua saya lepas. Gitu. Saya berubah total. Mama saya lihat saya macam begitu, mau ikut saya ke gereja. Mama saya ikut saya ke gereja. Ya. Dan sekarang dia rajin. Sekarang kami satu keluarga. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hampir meneteskan air mata. Ya. Mendengar kesaksian yang nyata, duduk di depan saya, makan bersama. Dia bilang, tadinya orang di satu gang itu semuanya kenal saya siapa. Ini preman yang paling brengsek. Ya. Sekarang orang satu gang itu ngomong ke mama saya, anak kamu berubah ya. Berubah. Anak kamu berubah. Sekarang dia anak yang hausyak. Mantap begitu. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus mengubah orang. Saya sebenarnya banyak mendengar kesaksian, saudara. Banyak mendengar kesaksian. Dan saya mau lebih-lebih jemaat Grafe. Anak-anak yang dibesarkan di Grafe di sini. Yang tidak kekurangan kebenaran. Yang tidak kekurangan pengajaran, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia bilang kepada saya, mamanya tidak perlu repot-repot untuk dibawa ke gereja. Tidak usah repot-repot. Mengapa? Lihat dia berubah. Total. Langsung mamanya saja sudah heran. Mau ikut ke gereja? Mau, ayo. Sama-sama. Tidak usah repot-repot. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang anak-anak Grafe, anak yang bertumbuh di sini, coba camkan, saya ingin katakan, sudah sungguh-sungguh belum menjadi manusia baru, sudah sungguh-sungguh belum dilahirkan melalui air dan roh, sudah sungguh-sungguh belum bertobat dan sungguh-sungguh mengaminkan dengan segenap-genap hati percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bersaksi kepada saya, dia belum pernah ke gereja, dia bilang. Dia hanya bilang sama temennya yang gak bosan-bosannya, Pak, dia ajak saya, dia bilang gak bosan-bosannya. Udah saya tolak terus, saya tolak terus, tapi dia ajak saya terus. Dan saya bilang, oke ya, saya ikut kamu cuma sekali aja, dia bilang. Dan waktu saya duduk, dia bilang, waktu nyanyi, saya kok happy sekali. Ya. Dan kemudian dia merasa segalanya mengubah dia. Oh, luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup yang berubah. Mari. Kita perlu. Ya. Apalagi di gereja kita tidak kekurangan pengajaran firman Tuhan yang benar, yang alkitabiah. Makanya saya menantang yang muda-muda. Saya pernah diskusi sama Stephen Andrew. Saya bilang, generasi pertama Grafe adalah orang yang ketemu kebenaran melalui radio lah, melalui apalah segala macam, bertobat datang ke sini. Ya. Generasi kedua yang datang kemudian dibawa ke sini.
duduk. Ya. Yang saya sangat khawatirkan apa tuh? Saking banyaknya makanan rohani. Ya, ibarat anak panti kadang-kadang kebanyakan roti dikasih, dia bosan lihat rotinya. Kalau terlalu banyak pengajaran rohani di sini, lalu bosan pula dengar khotbah, Anda salah besar saya kasih tahu. Ya, firman Tuhan seharusnya Anda terima, ya, dan itu mengubah hidup Anda. Dan sekarang apa? Saya dengar saya tanya bisnis kamu apa sekarang? Dia bilang, bisnisnya bagus. Ya. Dia sekarang menjadi supplier barang-barang dari Pontianak kirim ke Hulu, ya, ke Sanggau, kemana-mana. Dia pergi tawarin. Sekarang dia bilang ada produk baru lagi, bos, percaya sama saya. Dia kirim lagi barang semuanya. Ya. Wow. Dari orang yang hidup berantakan, Pak Soento. Benar-benar berantakan, dia bilang. Dan Tuhan Yesus ubah saya menjadi baik. Saya teranyuh. Oh Tuhan, saya bilang. Di depan saya orang memberi kesaksian, ya, yang indah sekali. Dan betapa indahnya. Kalau ini saya pikir saya teruskan kepada jemaat. Kita pun demikian. Akan sangat indah. Amin. Mari kita berdoa. Oh, jemaat yang dikasihi Tuhan. Anak-anak remaja. Ya. Saya katakan kepada Anda, Tuhan mengasihimu, amat sangat. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Menyerahkan hidupmu kepadanya. Dan tidak sia-sia. Marilah. Marilah. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, hamba serahkan, Tuhanlah yang menolong, Roh Kudus menolong, agar firman-Mu tertanam di dalam hati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.